Mengikuti pelatihan public speaking itu seolah-olah saya seperti diberikan cermin untuk melihat diri saya yang terdahulu, di mana saya tidak berani untuk berbicara, grogi, takut salah, dan tidak menarik ketika menyampaikan materi, sehingga audiens seperti tidak mendapatkan apa-apa dari apa yang saya sampaikan. Dan ketika mengikuti pelatihan public speaking dari Akira, saya diajak untuk membongkar mindset saya, menghancurkan limiting belief saya yang membuat saya tidak bergerak maju dan tidak sukses, melawan servo mechanism yang negatif diganti dengan yang positif. Karena apa? Pikiran yang negatif, kata-kata yang keluar akan negatif, tindakan akan negatif, kebiasaan akan negatif, dan akhirnya akan menjadi karakter yang membuat nasib saya pun negatif. Oleh karena itu, dalam pelatihan public speaking yang saya dapatkan, saya diajak untuk merubah itu semuanya. Bagaimana caranya? Satu adalah belajar, learning. Yang kedua, melakukan, doing. Yang ketiga, teaching atau mengajarkan. Yang saya pelajari, saya lakukan, saya latih, kemudian diajarkan kepada yang lain. Bicara public speaking, kita harus tahu bagaimana caranya. Itulah yang diajarkan dalam pelatihan, yaitu bagaimana kita menyiapkan fondasinya. Apa itu fondasinya? Yaitu tujuan dari public speaking yang akan disampaikan, menentukan topik, dan yang paling penting adalah mengetahui audiens Anda. Siapa audiensnya, kemudian apa yang harus disampaikan kepada mereka, itu adalah basic sebagai fondasi. Dari situ kemudian kita belajar untuk bagaimana meriset, menyiapkan materi, menyiapkan naskah. Yang paling penting dari naskah yang disampaikan itu harus keep it short and simple, sehingga tidak bertele-tele, straight to the point, dan audiens itu dengan senang untuk mendengarkan. Kemudian bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan perhatian audiens pada saat pertama kali, yaitu kita harus memberikan opening yang sangat baik dengan menyampaikan apa? Visual impact, kemudian shocking statement, shocking statistik, kemudian mengajak audiens supaya berpartisipasi, dan juga memberikan cerita-cerita, humor-humor, ataupun pujian kepada audiens kita supaya mereka tertuju kepada kita. Itu semua harus dipersiapkan. Kita betul-betul buat dalam sebuah naskah. Nah, setelah kita membuat persiapan yang demikian matang, maka sebelum kita melakukan penyampaian materi, yang harus dilakukan adalah berlatih. Apa yang kita latih? Pengucapan, verbal, body language, komunikasi nonverbal kita. Body language itu ternyata berpengaruh hampir 80% terhadap keberhasilan penyampaian materi. Kedua-duanya harus dipersiapkan dengan baik. Body language, bagaimana kita berpakaian, bagaimana kita memiliki gestur yang baik, gitu ya, mimik wajah. Kemudian kita mempersiapkan juga verbal bahasa kita, bagaimana kita mempunyai tone yang tepat dan intonasi yang sesuai dengan materi yang akan disampaikan. Setelah itu semua dimiliki, maka sudah saatnya kita go show untuk tampil dan menyampaikan materi kita. Demikian insight yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.